Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kita nikmat karunia rezeki dan waktu sehingga kita dapat berkumpul di ruangan Zoom SMKPP. Salawat beriringkan salam marilah kita sajikan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan ke zaman penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah atau mewakili, yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati guru senior saya, guru penggerak Pak Asri Rahmat, yang saya banggakan, dan yang saya hormati guru-guru, rekan-rekan guru saya, teman sejawat di SMKPP Negeri Kota ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah berhadir di kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif sekolah. Ya. Jadi sebelum kita lanjut ke kegiatan selanjutnya, kita di sini ada kesepakatan forum ya diseminasi. Ini contoh kecil gambaran-gambaran nanti di keyakinan kelas. Ya, jadi setiap kegiatan itu harusnya kita membuat kesepakatan forum. Ya, kesepakatan forum itu dari mana? Dari pesertanya yang mengajukan. Contoh, misalnya menghargai siapapun. Ya, kita sepakat bahwa kita di sini semua menghargai siapapun yang berbicara atau nanti yang bertanya. Jadi yang kedua menjadi pendengar yang baik, ya. Kemudian yang ketiga mungkin Bapak Ibu ada yang ingin menambahkan? Tidak merokok. Tidak boleh? Merokok. Tidak boleh. Bukan tidak boleh. Dilarang merokok. Bukan dilarang itu negatif. Ada yang bersifat positif kata-katanya. Tidak dianjurkan merokok. Sama aja. Lingkungan bebas rokok. Ya, itu aja ya. Bebas asap rokok ya. Oke. Kemudian yang ke Tidak main game. Jangan tidak. Tidak itu Negatif. Ya, itu yang kita bahas sebentar lagi. Fokus ya, kita buat ya. Apa kita buat? Fokus mengikuti kegiatan. Fokus mengikuti kegiatan. Nah, baik. Jadi saya rasa cukup 4 saja ya kesepakatan forum diskusi kita. Yang pertama menghargai siapapun, maksudnya di sini siapa yang berbicara, nanti siapa yang bertanya kita menghargai. Kemudian menjaga pendengar yang baik. Yang ketiga lingkungan bebas asap rokok, artinya ya kurang lebih dilarang lah merokok ketika kegiatan ini berlangsung. Kemudian fokus mengikuti kegiatan. Oke. Nah sebelum kita masuk materi selanjutnya, pembahasan selanjutnya, itu sudah saya kirim quizzes di link grup kita, boleh dibuka ya quizzes di grup udah dibuka ya. Gak bisa, invalid Pak. Kok invalid? Udah coba join ya. Langsung join. Langsung join. Ini Pak. Ya. Saya join ya. Gak ada Pak invalid game. Invalid game benar. Gabung. Invalid game. game tidak valid. Invalid game-nya. Bentar ya, saya buat lagi. Ya.
ODG 3 kali. Rindu tengok Pak Alim mengajar pakai fokus. Ada kan? Kenapa? Ini selalu di Batam. Iya. Terus langsung. Mantap dari bikin menarik. Langsung kena Makassar. Dia makasih. Beri liras selalu tentang Lagi merekam, lagi merekam. liras jadi kembali. Kan bisa dan Yang tadi Mas nggak bisa join ya? Ini saya kirim ulang aja. kan bisa diedit pasti. Foto-foto nanti. Oke. Oke. Ini masih menunggu peserta, nanti kelihatan pesertanya. Saya mulai ya. Sudah ya. Oke, masukkan nama Bapak Ibu. Jangan mulai dulu nanti. Yang mulai tuh. Ya, mulai boleh. Kan mulainya dari Bapak sana mulai. Ya, Sama aku aja. ya. Tulis ketik nama Bapak Ibu. Terus baru mulai. Ya. Itu kelihatan pesertanya berapa orang. Ya, yang ada Pak Asril dan Rina Q. Ya. Itu enggak ya. Mana lima dan baru ya. Coba tiga lagi. Mana itu? Di login. Di mana? Dah. Benar ya. Pilih. Menunggu dulu. Itu tuh. Iya. Sudah? Ya. Tunggu dulu belum ini Bu satu dulu. Itu 7711 siapa tuh? Putri. Oh siapa waktu itu? Siapa ini dia nih dulu narasumber ya. Pak Muslim sudah? Ini dulu Sudah narasumber. bisa login? Belum. Nama kamu Yenti. Oh, Terkali Pak Sri cewek. Ini kebajikan terus lalu Mulai. ya. Terus. Jadi, Pertanyaannya nggak muncul. sebagai salam belum jaringan mungkin. Coba soal. Hah? Iya soal. Lima apa? Cuma 3 Pertanyaannya beda-beda aja. Muncul? Atau mana dia? Jawabnya ke mana? Encet dia jawabannya benar. sekali lagi waktu di akhir aja nah. Ah ya, coba. Sementara masih Bu Nadia nih. Ambil apa? Lanjut aja. Oh, Gampang.
Jangan berganda ya Bapak Ibu. Oke. Yang panjang kali kelihatannya waktunya sama semua banyak. Nah. Belum masuk juga. Terus pakai wiki. Ada masuk apa? Kembali ke Nadia ya. Gimana? Iya. Ini bonusnya terserah kamu pakai yang mana. Bukan ya? Mana jam? Ada. Bukan ada. Apa? Ada. Nadia. Nadia Utagarung. Siapa ini? Terserah bebas. Bebas. Berapa poinnya? Nanti aku bahas waktu dulu. Udah selesai. Udah selesai? Nari Bang Asril. Pak Asril tuh. Tetapnya. Senior saya. Beliau udah datang mengenai Dewa. Udah kalah. Serius udah habis? Ada lagi? Itu yang titik 1, titik 2, 3 nggak ada? Oh iya. Ah. Oh. Masih ada tuh. Ayo Bu Nadia, kejar. Rina Manis. Rina Manis sudah mengejar itu. Ya. Ayo teman. Iya Bang. Aku kadang-kadang mau beli. Ya Nadia lagi menyusul kembali. Sih nanti mau Bang Asril. Ayo kita. Batas. Bu Nadia. Udah jauh Bang, 8.000. Nadia. Letak kuat ya. 6.700. Jadi Bapak Ibu, dari hasil tes awal kita itu total keseluruhannya itu sudah lumayan tinggi, karena 68%. Ya, jadi nanti kita setelah tes akhir, di tes akhir nanti kalau bisa kita lebih tinggi, ya, karena kita sudah mendapat ilmu-ilmu tambahan dari yang akan disampaikan materi tadi. Ya, jadi beri dulu tepuk tangan untuk Bu Nadia karena sudah berhasil. Peringkat pertama di tes awal. Jadi apa namanya? Kuisis ini bisa Bapak Ibu terapkan di pembelajaran. Ya, banyak contohnya. Ini kayak tadi saya ada soal yang sudah ada di dalam kuisis, ada yang saya tambahkan seperti itu. Jadi nanti lengkap sudah ada di situ semua. Insya Allah anak-anak juga lebih interaktif lah, lebih aktif dengan lebih menarik dengan kegiatan seperti ini. Oke, langsung kita balik lagi ke pembahasan. Baik, tadi sudah ada kita buat kesepakatan forum diskusi. Kemudian selanjutnya, nah, apa pentingnya menciptakan suasana budaya positif di lingkungan Anda? Ada yang Bapak Ibu yang ingin menjawab? Apa pentingnya menciptakan suasana budaya positif di lingkungan Anda?
Ada? Nggak tahu Pak. Ya, nggak tahu. Ya. Baik. Kemudian, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita akan bahas dulu materi-materinya. Nanti setelah kita masuk ke pendalaman materi, kita akan tahu menjawab pertanyaan tadi. Nah, jadi budaya positif itu mempunyai konsep inti, ya. Ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, hingga segitiga restitusi. Baik. Yang pertama itu budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep inti seperti yang tadi ya. Ada disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, hingga penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Kebetulan kita kan banyak nih masalah-masalah anak-anak kita ya akhir-akhir ini. Jadi bisa kita terapkan melalui penerapan segitiga restitusi. Nah, jadi perubahan paradigma belajar itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi. Ya, sekarang itu paradigma kita itu dirancang pembelajarannya itu berdasarkan prinsip berdiferensiasi. Artinya sesuai kebutuhan peserta didik, ya. Tidak boleh kita sama semua, tapi hanya harus sesuai kebutuhan peserta didik. Misalnya si anak nanti audiovisual atau ada visual, ada kinestetik dan sebagainya, dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila tentunya, karena kurikulum Merdeka itu dipusatkan kepada profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang kita masuk disiplin positif. Disiplin diartikan sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia ini mengacu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut dengan nilai-nilai kebajikan yang universal. Oke, ada beberapa pengertian dari disiplin positif, yaitu upaya penerapan disiplin kepada peserta didik tanpa adanya ancaman hukuman ya. Peserta didik memiliki kesadaran tinggi dalam melakukan suatu budaya positif berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, bukan maupun hukuman ya. Jadi disiplin positif ini lebih ke arah mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Oke, ada nilai-nilai kebajikan. Ini nilai-nilai kebajikan sebagai sifat positif manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu ya. Nilai ini sebagai fondasi kita berperilaku karena merupakan paling besar dari sikap dan perilaku kita, terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, sini ada error ya. Jadi di sini ada beberapa nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam tabel ini. Kita lanjut aja. Nah, jadi ada 3 motivasi perilaku manusia yang perlu Bapak Ibu ketahui. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini motivasi ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi yang dari luar, bukan dari diri mereka sendiri, ya. Jadi motivasi kenapa si anak cepat datang misalnya, katakanlah seperti itu, karena dia takut hukuman. Itu motivasi ekstrinsik. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, seperti ini tadi, misalnya predikat-predikat guru terbaik, siswa terbaik. Nah, itu juga motivasi ekstrinsik, ya. Kenapa si anak misalnya rajin belajar, rupanya dia cita-cita dia untuk dapat hadiah, untuk jadi juara kelas. Nah, itu masih tergolong motivasi ekstrinsik.
Nah, sedangkan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu motivasi intrinsik. Nah, motivasi inilah yang kita tuju dari anak-anak kita. Jadi dari dalam diri mereka sendiri. Gitu. Dimulai dari diri mereka, semuanya dari kemauan mereka sendiri, bukan diiming-iming oleh hukuman dan hadiah. Itu tadi. Ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya motivasi perilaku siswa. Jadi tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga tadi ya. Yang ketiga tadi pada murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, otomatis mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Nah, bedanya ekstrinsik tadi jangka pendek. Setelah nggak ada hadiah, setelah nggak ada hukuman, mereka udah nggak melakukannya lagi. Seperti itu. Jadi dengan menghargai diri sendiri atau mulai dari mereka diri sendiri itu efeknya panjang ya, jangka panjang. Oke. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandasan dengan nilai kebajikan karena mereka yang menjadi orang-orang yang menunjang tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Oke, baik. Jadi ini ada beberapa perbedaan. Kita di sini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, hukuman yang itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi ini biasanya hukuman ini dari satu arah, ya, satu arah. Jadi hukuman ini kita tuntut kepada murid. Jadi siswa tersebut merasa tidak nyaman, ya, sehingga merasa tidak nyaman dan korban mendapat keadilan, murid-murid anak akan tersakiti. Jadi ini termasuk ke identitas gagal, ya. Sedangkan identitas sukses itu ada dua. Yang pertama konsekuensi dan restitusi. Jadi konsekuensi contohnya ada sesuatu harus terjadi, tidak korban bisa diabaikan. Contohnya misalnya seperti ini, Bapak Ibu. Kalau hukuman, misalnya air jatuh, kopi, katakan ini kopi, gelas kopi jatuh ke lantai, otomatis kopinya gelasnya pecah, ya kan? Kalau hukuman kita pasti bilang ganti, bukan ganti, misalnya bersihkan dan lain-lain, tanggung jawab lah intinya. Itu hukuman ya. Kalau konsekuensi itu dia justru lebih ke membuat mereka merasa bertanggung jawab apa yang telah mereka buat, seperti itu perbedaannya. Ya, jadi konsekuensi itu lebih bagus daripada hukuman, dan ada tingkatan lebih bagus lagi yaitu restitusi. Nanti kita akan pelajari sampai ke materi itu restitusi. Oke, ini jadi juga ada beberapa yang pasti tadi hukuman itu negatif bentuknya. Kalau konsekuensi netral, dan yang lebih positif itu adalah restitusi. Nah, jadi ini beberapa contoh. Kira-kira yang pertama itu tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena siswa tersebut terlambat ke sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Ya, jadi pernyataan yang pertama yaitu termasuk hukuman. Kenapa? Karena dia mencatat 100 kali di dalam buku dengan kata-kata saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ya, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat ada di sekolah. Kira-kira hukuman? Hukuman atau konsekuensi? Jawaban yang benar itu hukuman. Iya, itu masih termasuk hukuman. Kenapa? Itu bukan konsekuensi ya. Jadi itu tidak ada kita bukan mendidik namanya kalau seperti itu, ya. Kemudian yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Jelas hukuman ya. Oke. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Nah, ini
konsekuensi. Ya, jadi dia harus bertanggung jawab atas temannya yang bercerai, jadi harus diganti. Oke, yang kelima, memberikan tumbal. Ya, ini jelas ya tadi ya. Konsekuensi. Yang keenam, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Ya, yang benar itu konsekuensi, karena dia itulah efeknya istilahnya. Itu bukan sekedar hukuman, itu efeknya jika tidak menggunakan sepatu warna hitam. Ya, kalau hukuman mungkin dibakar misalnya, tuh, ya, dibakar atau dibuang itu termasuk hukuman. Tuh. Jika misalnya sepatu dia menggunakan sepatu warna putih, kita bakar sepatunya, itu termasuk hukuman. Kemudian yang terakhir, ya konsekuensi itu. Kenapa kira-kira konsekuensi yang ketujuh? Kan hampir sama dengan yang nomor 2. Beda di kalimat terakhir, lari main lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya, karena pelajaran PJOK. Karena memang sudah pelajarannya. Tuh, seperti itu tidak masalah. Kecuali di luar pelajarannya kita suruh lari, itu tidak boleh masuk hukuman ya. Nah, jadi berdasarkan ketiga tadi ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, guru sebagai manajer. Kira-kira kita pribadi yang mana yang sering kita gunakan? Teman. Di posisi kontrol yang mana? Teman. Sebagai teman. Ada yang sebagai manajer, pemantau, ada yang penghukum. Kalau Ya, dikasih alangkah baiknya tidak jadi hukum. ya, alangkah baiknya kita sebagai guru bukan sebagai penghukum. Sebagai manajer. Ya. Jadi ada 5 posisi kontrol guru. Kemudian, nah ini contohnya. Jadi dalam kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, kalau guru tersebut dalam posisi penghukum, yaitu yang dikatakan apa? Hormat pada bendera selama 1 jam. Ini penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu kalau kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu bapak, ya. Jadi istilahnya kita membuat siswa atau si anak tersebut sadar atau membuat rasa bersalah. Oke. Selanjutnya, nah, kemudian sesuatu bersama murid, ya, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Menemukan solusinya apa? Yaitu tadi kita kasih apa yang kamu lakukan setelah kejadian ini. Jadi si anak bilang, saya tidak mengulanginya Bu, atau dia membuli kawannya, saya tidak mengulanginya Bu, dan saya akan meminta maaf kepada yang sekolah, seperti itu. Jadi dari muridnya yang memberi solusi, jangan kita, ya. Nah, selain itu posisi manajer mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Ini artinya istilah dia merdeka, ya, tidak ada paksaan dari gurunya atau orang lain. Nah, jadi ini pertanyaan-pertanyaan. Teman. Ya, posisinya sebagai apa nih? Pembuat rasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat rasa. Oke, jadi kita sebagai pembuat merasa bersalah kalau seandainya kita mengucapkan kata-kata. Nah, kalau yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sama. Pembuat Saya bersalah juga. kamu tidak pernah benar. Menghukum ya. Penghukum. Ya, penghukum. Karena kita belum apa-apa sudah memvonis. Nomor 3 teman. Nah, ayolah kepada ibu bapak ya. Jadi nomor 3 teman, nomor 4, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Manajer. Enggak, itu
Kita kemana? Itu ke Ya, pengantar. Ya. Jadi dia Bagaimana? kemudian yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jelas, manajer ya. Tadi kan sudah ada contohnya. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Ya. Ya, jadi Bapak Ibu, kadang dari kata-kata pun kita belum apa-apa sudah menghakimi peserta didik kita. Itu yang kalau bisa dari sekarang kita ubah ya. Kita percaya penuh terhadap kemampuan anak-anak kita. Walaupun perlu waktu dan proses untuk menyesuaikan budaya itu terhadap diri kita, khususnya kemudian lingkungan sekolah, budaya sekolah. Nah, oke. Nah, ini yang lagi hotnya nih. Jadi kemarin kebetulan kepala sekolah kita juga mengirim beberapa contoh keyakinan kelas, ya kan? Nah, jadi keyakinan kelas ini masuk juga ke dalam budaya positif. Nah, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas yaitu seperangkat nilai dan prinsip yang telah disepakati bersama oleh guru dan siswa. Jadi kuncinya itu yang disepakati adalah oleh guru dan siswa, bukan gurunya yang membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, atau kita comot dari internet, nggak boleh. Jadi harus dari siswanya. Jadi kita rangkum menjadi satu kalimat positif seperti itu. Ya Bapak Ibu. Jadi harus, kalau seandainya kita ambil dari internet kita terapkan di kelas, berarti itu bukan dari guru dan siswa, hanya dari guru. Jatuhnya apa? Peraturan kelas, bukan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, seperti yang saya katakan, lalu mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Jadi keyakinan kelas berbeda dengan peraturan kelas, ya, yang ditetapkan secara sepihak atau hanya searah. Kalau peraturan kelas tadi, katakanlah memang kita nggak berniat untuk membuat peraturan kelas, misalnya sama aja kita ambil dari internet misalnya. Itu kan dari sepihak dari kita rasa kata-katanya bagus, budaya positifnya bagus, keyakinan kelasnya bagus, lalu kita terapkan di kelas kita. Tentu tidak boleh sebenarnya, karena itu tetap jatuhnya ke peraturan kelas. Jadi harus kita bersama-sama, kita rumuskan bersama peserta didik kita. Nah, pada keyakinan kelas, motivasi dan kesadaran siswa terbentuk secara internal oleh budaya positif dan nilai-nilai kebaikan. Dan kalau seandainya mereka yang membuat, kemudian mereka harus bertanggung jawab apa yang telah mereka buat. Contoh misalnya ini tadi lah, mereka yang mengusulkan nilai-nilai keyakinan kelas tadi. Misalnya menghargai orang lain misalnya di dalam kelas, ya. Nah, itu kan mereka sendiri yang buat. Kalau seandainya mereka lakukan itu, berarti jatuhnya konsekuensi, bukan penghukum lagi seperti itu. Kalau penghukum kan kita dari guru, ya. Karena apalagi sekarang banyak bully, kasus bully dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi ini ya ada peraturan atau ya ini peraturannya, dan ini keyakinan kelas atau nilai yang dituju. Misalnya selalu membalikkan buku ke tempatnya. Jadi ini nilai yang ada pada peraturan ini adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Berarti di sini nilainya itu menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain dan berkomitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan, dan yang ini gunakan masker. Kira-kira di mana? Kesehatan. Ya, gunakan masker itu di kesehatan. Jangan berlari di kelas atau ke koridor. 11 keselamatan. Ya. Dan lebih bagusnya, langkah baiknya keyakinan kelas kita buat itu jangan ada kata-kata dilarang. Ya. Itu bukan budaya, maksudnya bukan kalimat positif. Itu kalimat negatif. Karena ada dilarang. Jangan gitu ya, Nak. Itu kalau bisa kita hilangkan. Karena memang cukup sulit ya merubah budaya itu ya.
Jadi kita harus membiasakannya terlebih dahulu agar menjadi budaya. Seperti itu. Harus dari diri sendiri lah intinya. Oke. Jadi ada beberapa tahapan keyakinan kelas. Yang pertama, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, jadi ini contoh. Kebetulan saya ada ngajar di kelas eksklusif di SMA 1 Badar. Jadi ini kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang telah kami buat bersama anak-anak eksklusif. Ya, ini khususnya mungkin di pelajaran saya sendiri di pelajaran kimia. Jadi semua siswa harus mengumpulkan tugas tepat waktu dan lain-lain sebagainya. Dan ini mungkin masih ada, ya ini masih ada kata-kata negatifnya memang. Tidak boleh ya. Sebenarnya ini jangan ada di kalimat seperti ini di dalam keyakinan kelas. Jadi sisanya sudah oke. Yang poin atas ini adalah nilai yang dituju, nilai kebajikan. Yang di bawah ini adalah keyakinan yang tadi ya. Semua siswa harus mengumpulkan tugas tepat waktu dan menjaga kebersihan dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita masuk segitiga restitusi. Atau sebelum kita masuk segitiga restitusi, kita coba Bapak Ibu siapkan kertas atau note aja lah di HP, boleh. Siapkan note di HP semuanya Bapak Ibu. Note di HP yang sebelah kanan, ini mungkin Bu Rina sudah, pokoknya yang kemarin yang di ruangan itu mungkin sudah pernah menerapkannya atau mengikutinya. Yang sebelah kanan buat pertanyaan, yang sebelah kiri buat jawaban. Bebas, apa aja boleh, bukan hanya dunia dari pendidikan atau dari yang lain pun terserah. Maksudnya kemana? Contoh, misalnya sebelah kanan saya ini kan pertanyaan. Mungkin Pak Muslim bisa merapat, ya biar Mereka sebut pertanyaan itu. bukan, misalnya saya tunjuk, misalnya kan ini, kenapa bumi itu bulat? Misalnya Ibu nih buat pertanyaan seperti itu. Jadi sebelah sini jawabnya apa yang telah Bapak Ibu jawab. Maksudnya yang telah Bapak Ibu buat. Jadi sebelah sini pertanyaan, sebelah sini jawaban. Dia buat terus, nanti orang buat terus. Jangan ketika buat Terserah Bapak, misalnya apa kayak jawabannya. Terserah. Jawabannya apa? Di WA aku boleh kalau simpan. Nah, orang kata jawaban, sebelah sana pertanyaan. Jawabannya Enggak, bebas. Jawabnya terus. Saya tunjuk, boleh Bu Rina karena sebelum udah pernah. Sini ya, kenapa di lagu balonku balon hijau yang meletus? Bang Asril. jawabannya yang saya. Iya, yang tadi. Karena bumi berputar mengelilingi matahari. Kenapa tadi? Mengapa? Kenapa di lagu balonku balon hijau yang meletus? Kenapa nggak merah gitu? Ada hubungannya karena bumi kan banyak pohon, ada hijau ya kan. Oke, selanjutnya Pak Muslim pertanyaan. Kenapa Bang Halim semakin lama semakin glowing? Yang jawab Putri aja. Jawaban saja ya. Karena siswa membutuhkan pendekatan individual sehingga dapat memudahkan guru dalam pemetaan dalam proses pembelajaran. Berarti tujuan Bang Halim glowing biar ya lebih dekat. Oke Bu Nadia. Mengapa pupil mata orang Indonesia berwarna hitam? Kenapa? Pupil mata Indonesia berwarna hitam. Bina. Karena Karena ini.
sudah tidak memiliki penyerang. Nggak jelas lagi loh. Pak, kayaknya lah. Mulai disuruh buka cadangannya. Baca dulu. Karena ini sudah tidak memiliki penyaringan yang Penyaringan yang benar. Oke, sekali lagi ya. Satu lagi, Bu Kasni aja kasih pertanyaan. Mengapa telur itu bundar? Kenapa? Miss jawab. Miss jawab. Miss jawab. Miss jawab. Miss jawab. Karena bijak deh. Karena ini memberikan yang terbaik untuk diri. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, jadi ini lumayan ya. Ada anak murid saya sudah pernah menerapkan di sekolah, di kelas. Kenapa misalnya kenapa orang suka sama saya misalnya gitu. Ada yang pas jawaban anak itu ada yang tunjuk karena kamu cantik. Pas pula nyambungnya seperti itu ya. Jadi ini boleh kita terapkan di kelas kita untuk memecah situasi yang jenuh seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kita harus sering-sering literasi atau nonton lah minimal, sekarang udah banyak di sosial media contoh-contoh stripping ya yang bisa diterapkan di kelas kita. Sekarang duduk Zainab. Zainab, tahu kenapa Bapak panggil di ruangan ini? Tahu Pak, karena Bapak datang ke sekolah Tadi datang jam berapa? jam 7 pagi Pak. Seharusnya jam 7.30 kita sudah berada di sekolah ya. Zainab tahu kan kalau tindakan tersebut salah ya? Tidak apa-apa. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Saya juga pernah datang terlambat karena ada sesuatu keperluan. Nah, kamu tentu pasti ingat dengan keyakinan kelas kita. Sebutkan apa saja keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Saling menghormati, disiplin, menjaga kebersihan Pak. Lalu kira-kira keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Disiplin. Iya, benar. Lalu apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hal itu? Bangun lebih awal jam 6. Ya. Jadi tidak tidur terlalu lama ya juga. Baik. Kira-kira mulai kapan akan kamu terapkan? Mulai hari ini Pak. Ya. Nah, jadi mulai besok Bapak berharap Zainab datang tepat waktu ya, tidak ada lagi terlambat. Ya, baiklah. Mungkin cukup sampai di sini. Silakan kembali ke dalam kelasnya karena guru selanjutnya akan masuk ke ruangan. Bersih Pak. Baik, silakan duduk semua ya. Kamu tahu kenapa Bapak panggil di ruangan ini? Jadi tadi saya melihat kamu pada waktu ulangan harian, kamu melihat jawaban punya Arifin. Betul atau tidak? Ya, tidak apa-apa. Bapak tidak mau menghakimi kamu, tapi Bapak mau mencari juga solusi untuk permasalahan kamu. Ya, artinya Bapak tidak berniat memarahi kamu, menyalahkan kamu dalam kejadian ini. Tidak masalah, setiap orang pasti punya kesalahan ya. Manusia tentu tidak ada yang sempurna. Nah, menurut keyakinan kelas yang telah kita sepakati, nilai yang mana yang kamu langgar? Kejujuran Pak. Ya. Nah, jadi tadi termasuk jujur atau tidak dengan melihat jawaban punya teman kamu? Jujur Pak. Ya, tentu tidak jujur ya. Nah, tapi kamu bisa memperbaiki permasalahan ini tentunya. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hal ini? Belajar lebih fokus Pak, dan mempersiapkan diri dengan lebih baik Pak. Oke, baik. Kira-kira kapan kamu memulainya? Mulai sekarang Pak. Nah, jadi kedepannya Bapak berharap kamu tidak mengulangi kesalahan yang sama dengan melihat jawaban teman kamu. Ya, saya. Baiklah, silakan kembali ke dalam kelas karena guru yang bersangkutan telah masuk. Ya. Terima kasih Pak.
tindakan yang salah. Kamu tanya seperti ini, kamu tahu kenapa kamu dipanggil di ruangan bapak misalnya, ya? Jadi tahu pak, kenapa seperti itu katanya? Karena mencontek pak dan lain-lain. Berarti itu kan sudah ada, dia mengakui tindakannya, ya, memvalidasi tindakan yang salah yang telah dilakukan si anak. Langkah pertama itu, jadi kita harus buat si anak itu tahu kesalahan apa yang telah dia lakukan, ya. Langkah kedua, menanyakan keyakinan, ya. Kemudian yang ketiga ada menstabilkan identitas. Jadi puncaknya di sini menstabilkan identitas. Kalau menanyakan keyakinan ini istilahnya gini, nggak apa-apa. Kita sebagai guru kita jelaskan tidak apa-apa karena itu biasa terjadi. Kan contoh tadi menyontek kan umum terjadi seperti itu, ya. Intinya kita meyakinkan keyakinan dia seperti itu, ya. Umum terjadi, semua istilah kata-katanya semua orang pasti punya pernah melakukan kesalahan seperti itu. Semua manusia tidak ada yang sempurna, bisa kita katakan seperti itu. Dan di puncaknya itu menstabilkan identitas. Jadi kita menanyakan misal kasus mencontek tadi, baiklah, kira-kira apa yang akan kamu lakukan setelah kejadian ini seperti tadi, ya. Jadi si anak yang menjawab, jangan kita bilang kamu jangan mencontek lagi ya, seperti itu. Jangan dari kita yang keluar kata-kata, tapi dari siswa kita. Saya tidak akan mencontek lagi. Nah, kalau sana mencontek lagi, konsekuensinya seperti apa, seperti itu. Itu jadi pusatnya itu berpihak pada peserta didik. Jadi ya, objek kita itu ya peserta didik kita. Jangan kita yang memberi aturan, jangan kita yang memberi hukumannya lah, seperti itu, ya Bapak Ibu. Jadi dari anak-anak sendiri. Puncaknya yaitu tadi budaya positif agar terbentuk budaya positif. Nah, menstabilkan identitas. Jadi di antara ketiga ini yang tadi ya, yang paling puncaknya itu adalah menstabilkan identitas. Oh bukan, ini yang pertama maksudnya. Ini yang tadi yang pertama, menstabilkan identitas. Sisi pertama dari segitiga restitusi ini berdasarkan prinsip yang membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contoh kayak tadi saya katakan, dia mengakui kesalahannya, ya. Kemudian baru selanjutnya validasi tindakan yang salah. Kita harus memahami kebutuhan dasar mendasari tindakan akan melakukan kesalahan. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menanyakan keyakinan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara intrinsik, ya. Jadi secara di bawah alam sadar mereka itu terbentuknya termotivasi dari secara intrinsik, dan karena dari anaknya sendiri yang menanyakan keyakinannya, ya. Kemudian ketika identitas sukses telah tercapai dan melakukan yang salah, maka murid akan siap untuk mengingatkan keyakinan-keyakinan dan tindakan yang salah, dan pemikiran bergeser menjadi orang yang dituju. Pertanyaannya beda-beda aja. Muncul atau Mana dia? Jamnya ke mana? Pencet dia coba yang benar. Sekali lagi waktu di akhir aja. Ya coba. Mana?
Ibu Nadia nih. Oh, boleh jawab. Oh, Benar. Oh, ini kan sambil di depan. Oh, enggak kuat. Udah di siklus satu aja dia, senang di Iya, siklus mas. satu aja. Senang kerja di siklus bisa banyak-banyak jawabannya. Iya. Ini pilihan berganda ya Bapak Ibu. Oke. Panjang kali berenangnya waktunya sama semua buatnya. Nah, belum masuk juga. terus pakai Wendy. Ada masuk apa? Nadia ya. Iya. Ini apa? Ini bonusnya terserah kamu pakai yang mana. Mana ya? Mana jam? Ada. Boleh ada. Apa? Ada. Nadia. Nadia Utagarung. Siapa ini? Terserah bebas. Tadi aku bahas waktu dulu. Belum selesai. Udah selesai? Nari Bang Asril. Pak Asril dong. Tetapnya. Seni apa ya? Beliau udah datang mengenai beliau. Gak kalah. Serius habis? Ada lagi? Itu yang titik 1, titik 2, 3 ada? Oh iya, belum ya? Oh. Masih ada tuh. Ayo Bu Nadia, kejar. Rina Manis. Rina Manis sudah mengejar itu. Nilai kebajikan itu selalu tempatnya. Sama pertanyaannya nggak mungkin. Sebagai salah Belum jaringan mungkin. Coba soal. Hah? Iya soal. 5 apa? Cuma 3. Oke, jadi baiklah Bapak Ibu, kesimpulan dari kegiatan ini yaitu budaya positif itu dapat dijalankan dengan menerapkan konsep inti seperti disiplin positif. Pokoknya semua yang sudah kita pelajari tadi itu saling sangkut paut, ya. Tidak boleh kita hanya menggunakan disiplin positif aja, tetapi tidak memahami motivasi perilaku manusia seperti itu. Jadi itu saling berkaitan. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin cukup sampai di sini saja kegiatan aksi nyata ini, ya. Terima kasih telah berhadir di ruangan ini dan telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mungkin itu aja dari saya. Nanti kita selebih dari itu boleh sharing-sharing juga apa yang saya dapat dari guru penggerak. Saya sharing ke Bapak Ibu. Mungkin Pak Asril juga yang telah terlebih dahulu mengikuti kegiatan guru penggerak. Atau kedepannya Bapak Ibu bisa ikut guru penggerak juga lebih bagus.